Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kali ini saya di Ocean Resto di Balikpapan, di tepian Balikpapan. Alhamdulillah, Jumat Sabtu diundang oleh KM Partner untuk menjadi salah satu pemateri sertifikasi CPSP, Certified Procurement Specialist, yang merupakan tahapan dari, jadi setelah CPOF, Certified Procurement Officer, itu meningkat menjadi CPSP. Nah, nanti ujungnya juga boleh misalnya dilanjutkan kepada CCMS atau Certified Contract Management Specialist. Nah, hari ini kebetulan seperti kebiasaan saya, kita mempersiapkan beberapa vlog untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sering muncul ke saya, ini tidak hanya dari 1-2 orang, tapi udah banyak yang nanya. Banyak sekali dari sektor kesehatan malah. Dari sektor kesehatan yang menanyakan. Dari sisi alat kesehatan, banyak sekali alat kesehatan yang tidak memiliki TKDN. Artinya alat kesehatan yang ini komponennya impor. Sementara alat kesehatan ini memang kami perlukan gitu ya, kami butuhkan. Nah, bagaimana kira-kira proses pengadaannya kalau misalkan kami ingin mendapatkan alat tersebut? Saya kemudian bilang, sekarang setiap daerah, setiap kementerian lembaga perangkat daerah itu diwajibkan untuk membentuk tim yang namanya tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau tim PTGDN. Dan itu wajib, ada di pasal 74 PP 29 tahun 2018. Saya ulangi lagi, ada di pasal 74 PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Dan ini merupakan turunan dari Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang industri. Leading sektornya adalah oleh satuan kerja atau satuan perangkat daerah yang menangani urusan industri. Jadi otomatis kalau di daerah ya dinas perindustrian ya. Walaupun kadang-kadang bergabung dengan dinas perindustrian UMKM atau dinas perindustrian perdagangan dan seterusnya. Tapi intinya leading sektornya adalah dinas perindustrian. Nah, tim ini diketuai, kalau di daerah diketuai oleh sekretaris daerah, kalau di kementerian oleh menteri, kemudian juga oleh lembaga. Jadi di seluruh sektor pengadaan barang jasa pemerintah itu dibentuklah tim P3DN. Kenapa memerlukan tim? Tidak, misalkan ini kan terkait pengadaan barang jasa ya, kenapa tidak ke bagian pengadaan barang jasa saja gitu ya, ke UKPBJ saja. Perlu kawan-kawan pahami bahwa amanat PDN ini bukan amanat Perpres. Amanat PDN ini amanatnya Undang-Undang 3 tahun 2014 yang sama sekali tidak ada runutannya dengan Perpres. Dari sisi dasar hukum. Karena Perpres itu dasar hukumnya Undang-Undang 1 tahun 2004 dan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sehingga untuk ketaatan ini dibentuklah tim yang multi instansi, kemudian juga multi sektor. Tidak hanya dari sektor pemerintahan, juga dari sektor private. Karena anggota dari tim P3DN ini ada juga yang direkrut dari teman-teman dunia usaha seperti Kadin, HIPMI, kemudian Gapeknas, Gapensi, artinya asosiasi-asosiasi penyedia juga masuk di dalam tim P3DN ini. Menjadi tim P3DN ini semacam gugus tugas seperti halnya gugus tugas COVID kemarin ya. Nah, jadi kedudukannya jauh lebih tinggi. Tidak bisa hanya ditangani oleh UKPBJ. Bahwa UKPBJ adalah salah satu anggota, oke, betul sekali. Tetapi ingat, leading sektornya tetap dinas perindustrian. Untuk itu, buat teman-teman yang mengalami kendala seperti ini, pertanyaan-pertanyaan, misalkan Pak Samsul, kira-kira karena kebutuhan kami memang syarat dengan impor gitu, PDN-nya sedikit. Nah, kami memang mengetahui bahwa ada barang-barang yang PDN atau yang memiliki TKDN, ya memang rata-rata kalau alat kesehatan rata-rata rendah ya, belum sampai 25 kalau tidak salah.
Tetapi kan ada kebijakan memaksimalkan dan memberdayakan. Sementara dari sisi kebutuhan, bisa saja dari sisi kebutuhan memang kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh alat-alat yang PDN ini gitu, alat-alat yang memiliki TKDN ini. Maka menjadi logis di sektor kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan manusia, keselamatan masyarakat, ini kemudian mereka melakukan atau mengadakan barang-barang atau alat-alat yang non TKDN, walaupun di beberapa alat ada gitu ya. Nah, ini akan sangat berbeda lagi, tidak bisa dibandingkan dengan misalkan laptop gitu ya, karena barang substitusinya banyak. Sementara kalau alat kesehatan ini barang substitusinya sedikit gitu. Karena alat kesehatan kalau di dalam kuadran supply positioning model itu adalah di kuadran bottleneck. Jadi bisa saja alasan teman-teman di dinas kesehatan, di rumah sakit terkait kebutuhan alat kesehatan itu memang betul-betul kebutuhan. Tidak ada intensi untuk sengaja menghindari regulasi gitu ya. Tetapi tentu pengguna anggaran, dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan, kemudian kepala rumah sakit, bahkan juga kepala satuan kerja yang lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak gitu ya, dalam memenuhi pemenuhan kegiatannya itu memerlukan bantuan. Nah, maka dari itu di dalam pasal 74 juga terkait tim P3DN itu ada ayat 1 untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dibentuk tim P3DN. Nah, kemudian di ayat 2-nya tim P3DN sebagai dimaksud ayat 1 bertugas A. melakukan koordinasi pengawasan, B yang paling penting ini, B. memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen barang dan penyedia jasa dengan tim pengadaan barang jasa. Nah, di wilayah pemberian tafsiran final ini bagian yang juga bisa dibantu oleh tim P3DN, artinya memberi tafsiran atas permasalahan kebenaran nilai TKDN. Bahwa tadi dinas kesehatan mengatakan ada sih barang yang memiliki TKDN alat kesehatannya. Tetapi menurut mereka, alat kesehatan yang memiliki TKDN ini belum bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan mereka. Dan sementara ini hanya bisa dipenuhi oleh alat-alat yang syarat dengan impor. Maka tim P3DN harus membantu, memberikan tafsiran final apakah betul kebutuhan alat kesehatan ini mengikat kepada barang-barang atau produk-produk non TKDN atau non PDN. Nah, mudah-mudahan tim P3DN daerah, tim P3DN kementerian, tim P3DN lembaga ini dapat berkoordinasi dengan tim P3DN nasional. Karena di tingkat nasional juga sudah ada tim P3DN nasional yang dibentuk dengan Kepres gitu, keputusan presiden. Nah, mudah-mudahan teman-teman di instansi khususnya para kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala satuan kerja di APBN itu bisa memanfaatkan kehadiran tim P3DN ini, dan tim P3DN itu juga bisa memposisikan diri sebagai tim asistensi terkait penggunaan produk dalam negeri. Dan ini sekali lagi leading sektornya adalah satuan kerja yang menangani urusan-urusan industri. Jadi bukan bagian pengadaan barang jasa, jangan disalah artikan bahwa tafsiran final rekomendasi ini kemudian dari tim pengadaan barang jasa, tidak. Tetapi dari tim P3DN yang kemudian di dalam tim P3DN itu termasuk di dalamnya adalah bagian pengadaan barang jasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan buat kawan-kawan semua, dan saya berharap tim P3DN ini bisa jauh lebih aktif lagi lah. Jadi tidak hanya kaki pengadaan barang jasanya saja yang bergerak, tapi juga kaki-kaki yang lain, kaki-kaki dunia usaha, kaki-kaki sektor-sektor yang lain gitu ya. Di sana juga ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada inspektorat di dalamnya. Mudah-mudahan ini semakin berperan sehingga kawan-kawan di lapangan yang akan nanti menghadapi masalah-masalah terkait tabrakan antara kebutuhan dengan perintah kewajiban penggunaan dalam negeri ini bisa diberikan solusi. Saya Samsur Ramli dari Resto Ocean Balikpapan menyampaikan salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.